Kami siswa dari SMK Negeri 1 Mandiri kelas 12 jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran ingin melakukan praktek mengelola pertemuan rapat. Selamat menyaksikan. Halo, saya Rian Pangetan Galingging. Saya berperan sebagai direktur utama dan Halo, saya Miliana Rahabu. Saya berperan sebagai sekretaris. Terima kasih. Halo, saya Mendelis Narjamboto. Saya berperan sebagai Ketua Divisi Kepegawaian. Terima kasih. Halo, saya Sunedi Sibua. Saya berperan sebagai manajer produksi. Saya Nia Agustina berperan sebagai manajer pemasaran. Halo, saya Mereka Kamarus berperan saya sebagai staf Nania. Halo, perkenalkan nama saya Lira Mustinibua. Saya berperan sebagai staf pemasaran. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Desi Yolanda Telambanua. Peran saya sebagai staf produksi. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Hari Kamis, tanggal 19 Januari, kita akan mengadakan rapat tentang evaluasi kinerja pegawai dengan semua manajer divisi yang ada di perusahaan kita ya. Saya harap Ibu segera membuat undangannya dan diberi ke setiap manajer kita. Pak, akan saya laksanakan. Apakah ada lagi yang perlu dibantu, Pak? Saya tidak ada. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan,
siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Ini Pak, surat undangan untuk hari Kamis. Terima kasih ya Bu. Sama. Permisi Bu, ini ada surat undangan untuk acara rapat kita pada hari Kamis. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Permisi Bu, ini ada surat undangan untuk acara rapat pada hari Kamis. Oke, terima kasih Bu. Sama. Permisi Bu, ini ada surat undangan untuk acara rapat kita pada hari Kamis. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Ya. Permisi Bu, ini ada surat undangan acara rapat kita pada hari Kamis. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Permisi Bu, ini ada surat undangan untuk acara rapat kita pada hari Kamis. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa,
Bapak Rian, SEMM, selaku Direktur Utama dan pimpinan rapat pada pagi ini. Dan seluruh rekan-rekan yang saya banggakan, terima kasih sudah menghadiri rapat pada hari ini, yaitu pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 8 sampai 10 WIB di PT Maju Terus di lantai 2, Ruang B, Jakarta Pusat. Sebelum memulai rapat kita pada hari ini, perkenankan saya untuk menyampaikan apa saja sesenangan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak Rian sebagai pimpinan rapat, lalu dilanjutkan dengan laporan Kepala Divisi Kepegawaian, kemudian dari pertanggungjawaban divisi dari masing-masing bagian. Setelah itu ada masukan dan solusi dalam upaya peningkatan kinerja pegawai, dan yang terakhir adalah pembacaan hasil rapat dan doa. Nah, itu adalah susunan acara rapat kita pada hari ini. Sebelum memulai rapat kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Rian selaku pimpinan rapat kita pada hari ini, kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan anugerahnya kita dapat berkumpul dan diberikan kesehatan untuk mengadakan rapat pada pagi hari ini. Dan terima kasih buat Bapak dan Ibu Manajer yang sudah hadir pada rapat kali ini. Kita akan membahas tentang evaluasi kinerja dan upaya peningkatan kinerja pegawai. Semoga dengan adanya rapat kali ini kita dapat meningkatkan kinerja pegawai agar kedepannya perusahaan kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kata sambutan dari Bapak Rian. Acara selanjutnya adalah laporan dari Kepala Divisi Kepegawaian, yaitu Ibu Wilda. Kepada Ibu Wilda, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melaporkan hasil evaluasi kinerja pegawai selama 6 bulan terakhir ini. Berdasarkan data kehadiran yang telah diinput oleh staf kepegawaian, saya menunjukkan bahwa kinerja pegawai mengalami penurunan dibanding 6 bulan sebelumnya. Data presentasi kehadiran pegawai dari seluruh divisi menunjukkan angka 75% lalu. Untuk presentasi keterlambatan berada di angka 70%, di mana angka ini lebih rendah 15% dari 6 bulan sebelumnya. Bahkan dalam 5 tahun terakhir pun perusahaan ini tidak pernah menyentuh angka ini. Tingkat kehadiran yang menurun diakibatkan oleh banyaknya pegawai yang mengambil cuti di luar hari libur. Kemudian untuk tingkat keterlambatannya yang menurun diakibatkan oleh para pegawai ambil disiplin waktu. Sekian laporan dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Wilda atas laporan yang sudah dibacakan. Selanjutnya, pernyataan dari rekan-rekan sekalian mengenai laporan kinerja dari divisi kepegawaian tadi. Apakah dari rekan-rekan ada masukan yang ingin disampaikan? Izin memberi tanggapan. Saya ingin memberi tanggapan yaitu bahwa berdasarkan laporan dari rekan kerja divisi saya, bahwa mereka merasa tidak cukup mendapatkan hari libur yang hanya diberikan pada hari Minggu. Itu pun terkadang hari Minggu mereka kerap dipanggil ke kantor untuk ada kerja. Sekian dan terima kasih. Izin menambah masukan. Apalagi dalam pengertian kerja dari minggu ini, tidak ada tambahan nominal gaji porsinya. Gajinya pun masih sama dengan hari yang biasanya. Sekian dan terima kasih. Izin menambahkan, betul sekali yang diberikan pernyataan oleh Pak Junedi dan Ibu Mil.
Di pembagian divisi ini, saya juga merasakan hal yang sama, yang mengakibatkan mereka selalu izin. Pembagian gaji cuti pegawai yang diberikan oleh perusahaan juga dirasakan kurang, yaitu hanya bisa cuti selama seminggu dalam 1 tahun. Saya ingin menambahkan juga untuk permasalahan keterlambatan bahwa mereka sudah datang tepat waktu, tetapi memiliki kendala di perjalanan menuju kantor, dan juga di masalah jam masuk kantor yang terlalu pagi dibanding dengan kantor lain. Terima kasih. Izin juga ingin menambahkan Pak, kalau betul yang dikatakan Ibu Desi, dari keterlambatan yang dilakukan oleh para pegawai sangat tidak kondusif dengan apa yang mereka gaji yang telah mereka dapatkan dalam bulan-bulan ini. Gaji yang mereka dapatkan lumayan besar, tapi tidak sesuai dengan apa pekerjaan yang mereka lakukan. Seperti yang saya lihat sebelumnya. Sekian. Oke, terima kasih. Apakah masih ada masukan yang lain? Baik, saya rasa sepertinya sudah tidak ada masukan tambahan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukan ataupun pendapatnya. Selanjutnya kepada Bapak Rian, apakah masukan dari para manajer dan staf tadi ada yang ingin Bapak sampaikan? Baik, setelah mendengarkan masukan dari Bapak Ibu manajer, saya rasa itu adalah masukan yang cukup berisiko bagi perusahaan kita. Keberlangsungan perusahaan ini ke depannya, dan selama ini memang masalah tersebut terjadi karena kurangnya adanya pemantauan dan perhatian. Solusi dari saya sendiri, mungkin kita akan menerapkan kebijakan perusahaan yang baru mengenai kedisiplinan pegawai. Apakah ada saran dan solusi masing-masing divisi? Izin menambahkan solusi, Pak. Jadi, saya setuju dengan pembentukan kebijakan baru yang Bapak lontarkan ini. Nah, mungkin pemberian kebijakan ini bisa berupa ketegasan untuk kantor agar tidak memberikan pekerjaan di luar jam kerja, terutama kepada divisi kepegawaian masing-masing, agar memberi hak libur bagi para pegawainya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Izin menambahkan solusi, Pak. Iya, betul sekali. Di sini saya ingin menambahkan juga. Mungkin jika memang benar-benar pekerjaan yang akan di hari libur pegawai bisa diberikan bonus, dan untuk hari cuti yang kurang bisa ditambahkan saja, Pak. Misalnya dari 1 minggu menjadi 1 tahun sekali. Terima kasih. Ingin izin juga menambahkan Pak, saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Nia. Sebaiknya bagi para pegawai diberikan reward yang rutin, tidak harus dengan persoalan uang, tapi juga dengan pemberian penghargaan piagam sertifikat. Lalu dengan persoalan keterlambatan para pegawai itu bisa ditoleransi, seperti dapat berupa batas pegawai yang melakukan keterlambatan 3 kali sebulan. Jika lebih dari 3 kali sebulan, itu akan dikenakan sanksi atau potongan gaji sebesar 50.000. Terima kasih. Izin menambahkan, Pak. Ya, kita juga harus mengadakan kajian dan kelas pegawai yang harus rutin agar para karyawan memiliki pribadi yang lebih tertata terbentuk ke depannya. Kajian ini sangat berfungsi bagi keberlangsungan hidup perusahaan ke depannya. Terima kasih. Nah, pemberian kebijakan yang baru juga bisa berupa pengembalian untuk meminjam masuk kerja yang lebih masuk akal lagi. Karena dari pemantauan saya jam kerja pegawai itu dari jam aktivitas kerja, misalnya karyawan harus datang pukul jam 6, padahal kerjanya ada di jam 8 waktu Indonesia Barat. Izin menambahkan, Pak. Baik, saya ingin menambahkan kembali bahwa banyak sekali pegawai yang bekerja dengan rajin dan disiplin sebelumnya. Namun, karena tidak adanya pemberian motivasi berupa reward atau sedikit kenaikan gaji, tingkat kinerja mereka semakin menurun dari hari ke hari. Terima kasih. Baik, saya rasa tidak ada lagi yang ingin menambahkan solusinya. Terima kasih kepada rekan-rekan atas solusi yang telah diberikan. Kepada Bapak Rian,
Apakah solusi dari Bapak Ibu divisi tadi dapat diterima? Terima kasih buat Bapak dan Ibu divisi untuk solusi yang diberikan tadi sangat bagus dan dapat saya terima, dan semoga dalam pembuatan kebijakan yang baru nanti semoga dapat terwujud perusahaan kita. Selanjutnya rapat sepertinya sudah bisa diakhiri karena waktunya sudah menunjukkan pukul jam 9.50 waktu Indonesia Barat. Untuk itu saya kembalikan kepada Ibu Mili. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rian atas kesempatannya. Izinkan saya menyampaikan pokok-pokok pembahasan pada rapat kita hari ini. Jadi, dapat disimpulkan pembahasan yang didapat yaitu yang pertama, peniadaan kerja di hari Ibu. Kedua, pemberian toleransi keterlambatan berupa batas pegawai yang melakukan keterlambatan 3 kali dalam sebulan. Selebihnya, jika mereka melebihi keterlambatan dalam 3 kali, akan dipotong gaji sebesar 50.000. Lalu yang ketiga, adanya perubahan masuk jam kerja dari pukul 6 menjadi pukul 8 pagi. Kemudian yang keempat, adanya pengadaan pelatihan dan kelas pegawai secara rutin. Dan yang kelima, adanya pemberian reward rutin kepada pegawai yaitu berupa piagam atau sertifikat dan sebagainya. Sekian sebagian poin-poin yang diterapkan pada kebijakan baru nanti. Selanjutnya, tibalah kita pada acara penutup dan doa. Sebelum acara ini diakhiri, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan divisi PT Maju Terus yang sudah hadir pada evaluasi kinerja pegawai pada hari ini, dan terima kasih untuk Bapak Rian selaku Direktur Utama dan pimpinan rapat pada hari ini sehingga rapat kita dapat berjalan dengan semestinya. Terima kasih. Dan dari SMK